satu model yang digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada 3 sebenarnya, yang satu kebugaran, yang kedua gerak, nah ini yang 3 SEM. Apa itu SEM? Nah ini latar belakangnya Bapak Ibu. Maaf. Ini dilihat dari rapot pendidikan kita, ya, karena ada banyak sekali kuning, terutama dengan pembelajaran interaktif, kan salah satunya yaitu diambil dari RHK kita. Itu adalah salah satu faktor, makanya saya menggunakan program ini sebagai tindak lanjut dari rapor pendidikan. Yang kedua, aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemarin kita sudah membahas apa saja aset-aset yang dimiliki sekolah kita. Kemudian yang keempat itu suara dan pilihan murid. Nah ini karena saya lihat murid ini suka nih yang berlomba-lomba Bu. Jadi saya terinspirasi dari mereka adanya lomba senam kreasi tadi. Kemudian yang keempat, sesuai kebutuhan murid. Tentunya ini diterapkan karena memang berdasarkan kebutuhan murid. Nah, sport education model ini atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga, ya. Jadi model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi di sini yang libat nih murid Bapak Ibu, ya murid Ibu. Ini salah satu model yang diterapkan. Nah, tujuan program ini yang pertama menumbuhkan nilai-nilai positif, ya, nilai positif seperti tanggung jawab, kepemimpinan, ya, kemudian kreativitas. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kognitif dan motorik. Udah pasti ya karena ada gerakan tadi kan judulnya senam kreasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat, promosi kesehatan dan kebugaran. Ini dilatih dari SD karena pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran di usia tua atau dewasa. Kemudian yang kelima, mengembangkan kreativitas anak, ya. Kemudian langkah-langkah program ini saya melihat dari kegiatan pembiasaan kita setiap Sabtu, yaitu senam bersama. Jadi saya berinisiatif, kenapa tidak ada kegiatan puncaknya gitu. Kegiatan puncak itu adalah lomba senam Bu. Jadi lomba senam ini nanti akan diterapkan di akhir semester nanti. Jadi yang berperan itu semua guru. Kita ini hanya sebagai fasilitasi mereka, tapi nanti ini mereka ini setiap kelas mengirim itu untuk mengikuti lomba dari kreasi senam. Jadi setiap bulan mereka ada latihan, tapi nanti puncaknya dia kegiatan semester kelas meeting. Jadi kan itu. Nah, jadi kita sudah persiapkan 5 bulan sebelumnya. Jadi mereka sudah siap. Nah, ini langkah-langkah programnya pertama minta izin dulu kepala sekolah, kepala pendidikan, kemudian yang kedua berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang hebat, kemudian yang ketiga berdiskusi dengan murid dalam pembentukan kepanitiaan program, yang keempat membuat perencanaan kegiatan program, yang kelima pelaksanaan kegiatan program, yang keenam evaluasi, dan yang terakhir penilaian. Nah ini struktur programnya. Program ini adalah disebut intrakurikuler karena merupakan salah satu proses belajar anak. Misalnya kita berfokus pada anak. Kemudian kegiatan program ini melibatkan siswa kelas 5 sebagai panitia, kelas lainnya sebagai peserta. Ini maksudnya gimana nih? Bingung kan? Nah kalau model SEM ini Ibu, kita bukannya sebagai panitia, tapi siswa yang terlibat langsung yang merencanakan, yang melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan itu. Jadi siswa yang terlibat. Kita tidak lagi yang capek-capek ngurus ini, tapi mereka yang secara kelompoknya itu mereka yang berinisiatif, ini jadi jurinya, ini jadi wasitnya, ini jadi penilainya. Itu mereka yang bekerja, itu khususnya di kelas 5. Saya pantau sebagai kepanitiaan. Sedangkan siswa kelas lainnya itu sebagai peserta Bu.
dia kelas 5, nanti kita diskusikan lagi atau kesepakatan bersama berapa orang nih yang dikirim dalam perlombaan. Misalnya dalam senam nih sekitar 3 orang atau 5 orang atau berapa orang, nah, seperti itu. Nanti ada penilaiannya kan, nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut Bu, ya. Jadi ini cuma dari sekitarnya aja. Nah ini 1 bulan 1 kali ya, tapi tetap senam pembiasaannya setiap minggu sekali. Nah terserah Bapak Ibu, 1 bulan sekali atau kegiatan siswanya masing-masing. Jadi bukan hanya saja, tapi kita berkolaborasi. Kegiatan puncaknya dilakukan kelas meeting semester akhir nanti. Kalau disetujui boleh, kalau tidak apa-apa, tapi semoga saya harap disetujui. Karena ini memang sesuatu yang wow gitu. Yang kelima, kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat sekolah. Ya, ini pasti guru orang tua juga antusias juga melihat anaknya yang berlomba. Aset yang mendukung, aset manusianya Pak Sekolah, guru hebat dan murid. Aset sosialnya kerjasama seluruh masyarakat sekolah. Ya, kita bekerja sama. Udah banyak kali kerjasama yang kita lakukan berhasil ya Pak Ibu, walaupun mendadak. Nah, ini emang terencana nih. Emang terencana nih bulan. Luar biasa 2015 nih. Aset fisiknya adalah lapangan sekolah kita, ya, yang luas bisa kita gunakan sebagai tempat perlombaannya. Sarana dan prasarana meminjam, ada speaker, ya Bu, jadi salah satu juga peminjam. Yang keempat, aset politik, kebijakan kepala sekolah lagi nih, jadi kita mendukung setiap kegiatan sekolah. Aset agama, pengenalan budaya Nusantara dalam kegiatan kebiasaan. Kemudian aset lingkungan dimanfaatkan untuk latihan senam kreasi bebas. Senam kreasi ini berarti berkreasi kan. Kalau 1 kan gerakannya masih dasar sekali. Kemudian yang ke-7 aset finansial. Nah ini bisa kita rebukan lagi dukungan finansial dari sekolah. Lanjut rencana evaluasinya. Jadi setiap kegiatan itu akan kita evaluasi lagi biar lebih bagus lagi untuk kedepannya. Jadi bukan hanya sekali lakukan udah ada lagi kan evaluasinya. Ini juga dilakukan evaluasi dari murid, kepala sekolah dan rekan guru dalam proses belajarnya. Ini yang penting Bapak Ibu. Di mana kekurangan kita lengkapi untuk berikut-berikutnya. Ini juga dimulai dari muridnya juga dilakukan evaluasi. Kemudian pemberian umpan balik murid dengan memilih opsi senyum atau sedih. Jadi seluruh siswa yang kelas 1 sampai kelas 6 juga akan memberi umpan balik. Apakah dia senang dengan festival ini? Dia akan memberikan senyuman. Nanti ada 2 emoticon, mereka akan masukkan emoticon ini berarti mereka senang. Sedih itu dia umpan balik. Kalau misalnya mereka sedih berarti kan memang kurang kan. Nah, jadi berdampak umpan baliknya itu siswa semuanya juga terlibat. Kemudian refleksi dan umpan balik. Murid melalui wawancara, observasi. Nanti juga diwawancara setiap wali kelas. Gimana, senang enggak, terlibatnya gimana. Nanti juga menjadi bahan observasi. Penilaian guru yang juga seperti itu. Nah di sini SEM ini juga bukan hanya sekedar senang aja Bapak Ibu, juga dilatih dengan emosionalnya tadi. Apakah di dalam kelompok itu dia ada yang emosional, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya Bu Fitri ajarkan. Jadi itu juga ada dilatih, tanggung jawabnya juga. Nah tantangan program kegiatan, tantangannya yang pertama kurangnya rasa percaya diri murid. Pasti kan pasti terjumpai ada malu-malu atau apa. Yang kedua konsisten setiap bulannya, nanti paling kita panjang nih kan selama akhir semester. Kemudian faktor cuaca cuacanya dikurangi kan menjadi faktor. Nah ini ada rekomendasi solusi dari saya atau mungkin ada tambahan dari guru-guru. Yang pertama diberikan bimbingan dan motivasi setiap wali kelasnya, bersamanya Bapak Ibu dilihat. Nah ini berikan motivasi, dorongan percaya diri terus. Ya, kemudian yang kedua komitmen bersama. Jadi kita berkomitmen untuk kegiatan festival
nggak usaha niru yang di YouTube jadi di gerakan itu kita ada yang simpel-simpel kreasi ya. Kreasi. Tapi jangan lagu yang disco gak kali ya. Beda disco kan dari teknik. Nah, itu karena kita juga memperkenalkan budaya kita kan Nusantara. Kalau kira-kira menurut kepala sekolah? Nah, saya mau nanya nih. Terima kasih Bu Munik sudah melaksanakan PKJ PJOK. ya. Ya mungkin sudah 1 bulan ya. 3 bulan Bu. 3 bulan. Sudah 3 bulan kita selesai Sudah ya. masuk 3 bulan ya. Dan selesai kan. Jadi saya nanya nih, karena saya kan tinggal 4 bulan di sini. Tinggal berapa minggu kan? Habis 2 bulan. Insyaallah akhir Agustus selesai kan. Jadi ini apa? Ini kan harus minta izin Pak Sekolah nih. Dan saya sih sudah izinkan. Nanti tinggal melanjutkan ke Pak Sekolah yang baru. Nah, terus sangat baik sekali program ini ya. Beruntunglah tidak semua yang Dewan Guru itu mau ikut kan. Jadi kemarin sudah mudik, kita liburan ikut kan. Ada di pelaksanaan itu di hotel Mahkota kan. Nah, terima kasih Bu Munik yang memang ilmu ini harus dicari dikejar ya semampu kita ya. Saya juga terima kasih. Jadi info-info itu yang ada di luar sana, kadang Pak Sekolah juga mendapat info kan. Kadang ya guru yang penggerak, guru yang lain itu yang mendapat info segera infokan ke sekolah kita. Biar kita tidak ketinggalan informasi. Jadi bantu juga Pak Sekolahnya info-informasi yang positif dari luar itu. Seperti nanti ini insya besok kan. Kemudian ini 3 hari kelima ini tidak semua yang tahu nih ya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kita mungkin karena di pelaman cuma 2 akhirnya yang SD 10 dan SD 15 mungkin nanti dalam PKJ bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang lain. Nah, terus kelima itu pun kita masih ngambang kan. Nah, cuma kemarin saya ditawari untuk beli bukunya. Jadi saya bilang untuk beli buku, tapi itu untuk TW tahun depan. Semester 1 ke 2. Jadi kita memesan dari sekarang. Jadi sebaiknya saya sarankan pesannya itu ya lewat K3S lah seperti pajakan. Nanti Bunda mungkin karena ada K3S di sini nanti bulan September. Nah, nanti kita perkenalkan siapa yang ini belum saya antar akhirnya nih berkasnya untuk PLT. Kenapa? Karena Pak Thomas kemarin nggak mau 1 orang, harus 2 orang. Dikembalikan lagi. Waktu saya minta dengan Bunda, Pak Thomas selalu ada kegiatan saya mau ke Kowil. Makanya rencana saya besok mau ke Kowil karena berjanji dengan Pak Thomas. Nah, kemudian lagi saya sangat mendukung. Terus saya nanya nih, apakah ini diambil dari kelas 1 sampai kelas 6 semua murid atau dipilih-pilih setiap kelas? Nah, Terus itu kembali lagi ke guru wali kelas masing-masing Bu. Oh, guru Wali masing. kelas masing-masing, kalau misalnya mau semuanya buat 2 grup bisa jadi kita bandingkan kembali lagi ke Dewan Guru. Jadi saran saya sih, maunya sih semuanya tidak ikut. Kalau pilih susah, nanti dia bagaimana itu yang pilih sehat. Kalau ada di kita maunya itu semua biar tahu mereka pertama. Terus kedua itu apakah hari Sabtu tidak aturannya itu tidak di hari lain, berarti kan kita kan olahraganya dipindahkan ke hari Sabtu, kan? Seperti itu. Terus senamnya apakah sudah ditentukan atau memang senam macam biasa yang kita lakukan setiap Sabtu, gitu kan? Nah, terus apa lagi ya? Terus yang ketiga, jadi mudah-mudahan ada di 5 bulan ini dari mulai Agustus sudah kita berjalan nih dan jalan ini acara ini nih sampai bisa nanti penilaian. Nah, itu memang harus ada tindak lanjut seperti itu bukan balik kan? Jadi memang enak lah. Apa yang saya melihat itu tidak tercapai dan kelupaan kadang kan? Ada seperti ini dengan saya kembali. Jadi sangat-sangat mendukung program ini. Alhamdulillah ya. Tinggal yang Pak Sekolah lain. Inilah kebaikan apa ya untuk ke SD 14 nya alhamdulillah ya. Ilmu
Ya, Bu. Boleh. Sendiri lah. Aku Oh, masih ada acuannya Nah, ini sesuai hati dikatakan. dalam pencapaian Bu. Boleh dalam pencapaian, dalam materinya yang disampaikan sih. Dalam kegiatannya. PKG pengembangan kompetensi guru. Apa P? PKG. PKG, pengembangan si guru ya. PJSK. Ini kalau misalnya